Ayat hari ini adalah Yeremia pasal 22, ayat 10 sampai 19. Mari kita baca bersama. Janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi, ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan, dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma, dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung yang lapang luas, lalu menetas dinding istana membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan, dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuan, aduhai Seri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Amin. Dalam firman hari ini, muncul dua raja dari kerajaan Yehuda Selatan yang mengalami nasib tragis. Raja pertama adalah Salum. Ia menjadi raja sesudah Yosia, tetapi baru 3 bulan memerintah, ia dibawa ke Mesir dan tidak pernah kembali. Raja berikutnya adalah saudaranya, Yoyakim. Ia dinaikkan ke takhta oleh penguasa Mesir, lalu melakukan berbagai bentuk penindasan dan ketamakan. Dalam ayat 10 dari firman hari ini, Yeremia berseru kepada bangsa itu demikian. Janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi, ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Amin. Siapakah orang mati yang dimaksud di sini? Ia adalah Raja Yosia, raja yang dicintai rakyat, yang menjalankan keadilan, lalu gugur dalam pertempuran di Megiddo. Sebaliknya, siapakah dia yang sudah pergi? Ia adalah putranya, Raja Salum yang dibawa ke Mesir. Bangsa itu meneteskan air mata dan berkabung atas kematian Raja Yosia yang baik. Namun melalui Yeremia Allah berfirman, janganlah menangisi Yosia yang telah mati. Menangislah bagi Raja Salum yang dibawa ke negeri asing dan tidak akan pernah kembali ke tanah kelahirannya. Mengapa Allah menyuruh mereka lebih mengasihani raja yang dibawa sebagai tawanan daripada raja yang sudah mati? Kemudian dalam kisah Raja Yoyakim yang menyusul, Allah berfirman bahwa Yoyakim akan dikuburkan seperti keledai. Ungkapan dikuburkan seperti keledai berarti mengalami kematian yang mengenaskan seperti kematian binatang liar, bahkan tanpa upacara pemakaman. Sungguh ungkapan yang mengerikan. Mengapa Allah menyatakan penghakiman yang begitu keras terhadapnya? Melalui firman ini, kiranya kita hari ini merenungkan seperti apa iman yang sungguh-sungguh Allah tuntut dari kita. Umat percaya yang hidup pada masa kini. Raja Salum yang muncul dalam firman hari ini lebih dikenal dengan nama lainnya, yaitu Yoahas. Ia juga putra Yosia. Ia bertumbuh dengan menyaksikan sendiri pembaruan agama dan kesalehan ayahnya, Yosia. Sesudah ayahnya meninggal, ia naik takhta. Bagaimana anak yang bertumbuh sambil melihat teladan ayahnya itu bertindak setelah menjadi raja? Begitu naik takhta, ia tidak mengikuti jalan ayahnya, melainkan mengulangi perbuatan jahat nenek moyangnya. Akibatnya, baru 3 bulan memerintah, Raja Neko dari Mesir menyerbu Yerusalem. Salum dibelenggu dan dibawa ke Mesir. Di sana ia menemui ajalnya dalam kesepian. Melalui nabinya, Allah menyatakan bahwa Salum tidak akan pernah kembali dan akan mati di tempat ia dibawa sebagai tawanan. Saudara-saudari, bila Yosia dan Salum dibandingkan secara langsung, menurut Anda siapakah yang tampak tidak terlalu patut dikasihani? Pertanyaannya agak aneh, bukan? Jawabannya bisa bergantung pada cara kita memandangnya. Namun kita mungkin berpikir bahwa Salum sedikit kurang menyedihkan atau sedikit lebih baik daripada Yosia yang meninggal lebih awal. Meskipun Salum dibawa ke negeri lain, ia masih hidup dan belum mati. Ada pepatah yang kurang lebih berarti bahwa seburuk apapun keadaan, hidup masih lebih baik daripada mati.
mungkin itulah pemikiran yang umum. Namun pandangan Allah tampaknya sedikit berbeda. Nasib Salum yang meninggalkan kasih karunia Allah mengikuti berhala dan perbuatan jahat, lalu dibawa ke negeri asing, jauh lebih tragis daripada nasib ayahnya Yosia yang gugur dengan gagah berani di medan perang. Karena itu Allah tidak berkata, tangisilah Yosia, melainkan tangisilah Salum. Kehidupan yang meninggalkan Allah, meninggalkan tempat kasih karunia, dan dijalani tanpa Allah, serta kesakitan akibat didikan dan penderitaan yang datang karena mengabaikan peringatan Allah, lebih putus asa daripada kematian. Keadaan Salum yang mengenaskan ini sesungguhnya memperlihatkan dengan jelas akhir rohani yang seharusnya dialami seluruh umat manusia yang meninggalkan Allah. Karena dosa, kita adalah makhluk rohani yang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dan tidak dapat menghindari kematian. Kita berada dalam keadaan tanpa harapan. Seperti Salum, dengan kekuatan sendiri kita tidak mungkin kembali ke tanah air yang kudus, ke takhta Allah dan ke kerajaan Allah. Namun kepada kita yang mengembara dalam jurang keputusasaan yang dalam, Injil kehidupan diberitakan. Allah tidak membiarkan kita begitu saja sebagai tawanan dosa. Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia ini. Di kayu salib, Yesus Kristus sendiri memutus segala belenggu dosa dan maut yang mengikat kita. Ia datang mencari kita yang tidak mampu kembali dengan kekuatan sendiri, menebus kita dengan darahnya, lalu membawa kita ke dalam pelukan Allah dan ke dalam kerajaan Allah. Saat melihat akhir Salum yang mengenaskan hari ini, inilah kebenaran Injil yang harus kita ingat. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan pernah dapat menghindari hukuman dosa. Namun, kepada siapapun yang percaya kepada penebusan di kayu salib dan datang kepada Tuhan, diberikan kebebasan dan keselamatan yang sejati. Kiranya kita semua percaya kepada kenyataan ini dan mengucap syukur. Sekarang, perhatikan Raja Yoyakim yang mulai muncul dalam ayat 13. Dalam dirinya kita dapat melihat dengan jelas kebobrokan dan kekerasan hati para pemimpin Yehuda pada masa akhirnya. Ayat 13 berkata demikian, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan, dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Amin. Pada masa itu, Yehuda terjepit di antara dua kuasa besar, Babel dan Mesir. Yehuda benar-benar berada dalam krisis yang menentukan kelangsungan hidup bangsanya dan tidak dapat bergerak kemana-mana. Rakyat menggerang karena pajak yang berat dan ancaman perang. Namun, Yoyakim memeras keringat dan darah rakyat, lalu terobsesi membangun istana kayu aras yang megah hanya bagi dirinya sendiri. Firman berkata bahwa ia mempekerjakan rakyat, tetapi tidak membayar upah mereka. Dalam ayat 15, Allah berfirman kepadanya demikian, sang kamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Yoyakim mengira bahwa ia akan menjadi raja besar jika membangun istana kayu aras yang megah, membuat anjung yang luas dan jendela-jendela, lalu mengecat dan menghiasnya dengan indah. Ia berusaha membuktikan pemerintahannya melalui kemegahan penampilan luarnya. Lalu Allah memperlihatkan kehidupan ayahnya, Yosia, dengan membandingkannya dengan kehidupan Yoyakim. Maksudnya, ayahmu, Yosia, tidak seperti engkau. Melalui firman-Nya, Allah mengingatkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Yosia menjalankan keadilan dan kebenaran, membela orang miskin dan berkekurangan, serta menolong mereka. Kemudian Allah berkata kepada Yoyakim demikian, bukankah itu namanya mengenal aku? Amin. Bukankah itu namanya mengenal aku? Dengan kata lain, cara hidup ayahmu itulah cara hidup seseorang yang mengenal aku. Apakah artinya mengenal Allah? Mengenal Allah dengan benar tidak terletak pada suatu bentuk ibadah, dengan berkumpul di bait Allah, atau penampilan luar sebuah bangunan. Iman yang sejati, mengenal Allah, berarti memperhatikan orang lemah dalam lingkungan hidup yang Allah percayakan kepada kita, menjalankan keadilan dan kebenaran, serta memperlakukan sesama dengan hati Allah. Begitulah seharusnya kehidupan seseorang yang mengaku mengenal Allah. Namun mata dan hati Yoyakim hanya terikat pada ketamakan dan pemerasan terhadap orang yang tidak bersalah. Akibatnya, Allah menyatakan penghakiman yang sangat memalukan atas dirinya. Ia akan dikubur secara penguburan keledai. Artinya, seperti bangkai keledai yang dibuang di tepi jalan, ia akan menemui akhir yang mengerikan, dibuang keluar pintu gerbang kota tanpa upacara pemakaman apapun. Betapa mengenaskan keadaan Yoyakim. Ia sudah died, but menakilmi akhir seperti ini. Ia hanya berpikir, aku harus membangun istana yang gagah, keamanan dan kesenangannya sendiri. Ia mengira bahwa di dalam istana itu, kehidupannya akan indah dan aman.
Untuk mencapai keinginannya, ia tidak memedulikan cara yang ditempuh. Namun akhir yang ia temui bukan kemegahan, melainkan kehinaan seperti binatang liar, kehinaan seperti kematian binatang liar. Di tengah pemandangan yang mengenaskan ini, kita merenungkan kembali apa hakikat iman kita. Hakikat iman yang dapat kita pahami melalui firman hari ini adalah bahwa kehidupan kita bukanlah kehidupan yang menuju tempat tinggi, melainkan kehidupan yang menuju tempat rendah. Yesus mengenal Allah dengan sempurna. Namun kehidupan yang Yesus tunjukkan bukanlah kehidupan yang tinggal di istana kayu aras yang tinggi. Tuhan Yesus meninggalkan tahta surga, datang ke dunia ini, lalu menjadi sahabat bagi orang yang dipandang rendah, miskin, sakit, dan berdosa. Ia sendiri menanggung ketidakadilan dan kesedihan mereka. Di kayu salib, ia menyatakan dengan sempurna seperti apa kasih dan keadilan Allah. Yoyakim menumpahkan darah rakyat demi keuntungan dirinya sendiri. Namun Tuhan kita menumpahkan darahnya untuk memberikan hidup kepada kita. Yesus yang tidak berdosa sendiri menanggung kehinaan yang seharusnya ditanggung Yoyakim karena dosanya. Karena itu, kita tidak boleh berusaha membuktikan nilai diri melalui istana kayu aras dunia yang megah. Nilai hidup kita tidak dapat dibuktikan dengan cara demikian. Dengan meneladani Yesus yang memikul salib bagi kita harus membuktikan iman kita dengan merawat orang yang lemah serta teman-teman dan kasih di tempat kehidupan kita. Inilah hakikat iman yang harus kita tuju. Kiranya kita semua mengukir dalam hati firman yang Allah nyatakan hari ini melalui Yeremia. Dari luar, Yoyakim memiliki kedudukan yang sakral sebagai raja dari dinasti Daud dan tampak begitu megah sehingga ia dapat membanggakan istana kayu arasnya. Namun batinnya penuh dengan ketamakan dan ketidakadilan. Yoyakim berusaha menutupi kebobrokan jiwanya dengan kemegahan dunia, tetapi hanya ada kehinaan dan kebinasaan. Lalu, keputusan apakah yang harus kita ambil dalam kehidupan kita hari ini? Pertama, kita harus melepaskan ketamakan dalam diri kita dan kayu aras dunia ini. Marilah kita meletakkan di bawah salib segala usaha tamak untuk membuktikan diri melalui harta dan keberhasilan dunia. Apapun yang ditumpuk dengan ketidakadilan, pada akhirnya pasti runtuh, dan yang tersisa hanyalah ketamakan dan kehinaan. Kedua, kita harus hidup mengasihi sesama dengan hati Tuhan yang menanggung kehinaan bagi kita. Tuhan berfirman, "Bukankah itu namanya mengenal Aku?" Dengan waktu, harta, dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita harus merangkul orang miskin, lemah, kesepian, dan mereka yang membutuhkan pertolongan kita dengan kasih Tuhan, lalu mengalirkan kasih Allah kepada mereka. Inilah kehidupan orang yang benar-benar mengenal Yesus yang telah menyelamatkan kita. Pada fajar hari ini, kiranya kita semua meninggalkan jalan Salum dan Yoyakim. Lalu dengan iman memilih dan menjalani jalan Yesus, jalan Yosia. Saya sungguh berharap kita from the same way from the ending it to some.